kasih Pak Bayu. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas pencerahan dari Bapak untuk konsep 1005-nya. Nah, cuman ini lebih berbalik ke belakang lagi Pak. Baik. Dari hasil pelatihan tadi ada bagian-bagian yang kami belum sempat tanyakan Pak. Baik. Nah, dari apa namanya? Penanaman benih Pak. Baik Pak. Dari penanaman benih kita kan belum belajar apa untuk persiapan pengendalian hamanya Pak ya. Baik. Terutama di cabai. Jadi di tempat kami ini identik dengan kerapak daun Pak. Baik. Nah, sementara kami belum ada solusinya karena di sana walaupun disemprot pakai kimia pun nggak ada hasilnya gitu. Kerapak daun itu daun jadi ngelaras Pak. Iya ya Pak. Jadi ya daun akhirnya buah juga Pak. Ikut. Terus yang kedua ini pesan dari teman karena tempat kami memang rumput luar biasa Pak. Jadi jarak 3 hari ketika musim hujan kita koret 3 hari di belakang sudah tumbuh lagi Pak. Gitu, ya. Itu untuk pengendalinya atau herbisidanya dari apa yang lebih ramah lingkungan. Baik. Itu saja Pak mungkin dari saya. Baik. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu ingat baik-baik. Kalau tanah itu punyanya Bapak Ibu sendiri, saya sebenarnya biarpun saya ngajari buat herbisida Bapak Ibu, saya lebih senang Bapak Ibu tidak buat herbisida. Kenapa saya tidak senang Bapak Ibu buat herbisida? Rumput itu Bapak Ibu lebih baik dicabut. Yang membuat tanaman ini Bapak Ibu, minta maaf, Bapak Ibu tanam tumbuh lagi karena tidak dicabut. Paling cuma di arit atau di kalau cangkul di korek atasnya saja, akarnya masih ada. Betul atau tidak? Sebagian dicabut. Begini, saya mau katakan jujur. Bapak Ibu seandainya nggarap nih lahan di atas 1 hektar. Kalau Bapak Ibu kerjakan semua, pasti konsepnya akan terjadi seperti ini. Karena itu Bapak Ibu saya tidak kepingin Bapak Ibu garap luas. Saya kepingin merubah konsep dari tradisional menjadi ke modern. Modern itu bukan alat. Modern itu ketemu 2 kata, efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu begini loh. Bapak Ibu kerjakan 1 hektar belum tentu berhasil. Betul atau tidak? Kalau belum tentu berhasil, jangan kerjakan 1 hektar. Kerjakan yang pasti berhasil. Kemampuan kita itu loh berapa? Kalau kemampuannya Bapak Ibu hanya 1000 meter, tolong 1000 meter fokus dulu. Loh Pak, tidak cukup penghasilannya 1000 meter, ya 2000 meter. Tapi harus berhasil dulu. Gini loh Bapak Ibu, saya betul-betul minta tolong. Ini adalah change of paradigm, perubahan dari paradigma berpikir kita. Bapak Ibu ngerjakan 1 hektar modalnya besar atau kecil? Daripada modal itu ditaruh, dijadikan taruhan Bapak Ibu, saya minta tolong, jangan jadi penjudi. Lagunya Rhoma Irama itu betul kok Bapak Ibu. Judi gitu loh. Betul-betul mempersusah orang. Tapi lakukan yang pasti berhasil. Saya ulangi, yang pasti berhasil. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Bisa membuat 1000 meter dan menghasilkan 5 juta per bulan. Seandainya Bapak Ibu pakai karyawan yang gajinya 3 juta, Bapak Ibu masih punya 2 juta simpanan. Kerjakan kecil, tapi harus berhasil. Kecil, tapi harus berhasil. Loh Pak, tanah saya luas, tanami yang tidak perlu perawatan. Contoh, singkong, pakai perawatan atau tidak? Kurang kan? Jagung, pakai perawatan banyak atau tidak? Tidak. Tanami yang tidak pakai perawatan, tapi yang intensif sebagai penghasilan, golkan di situ dulu. Terus kalau punya 1000 meter, Bapak Ibu tolong dicabut. Sampai minta maaf, bersih, clean. Tidak ada rumput satupun. 1 bulan pertama, panen pertama masih ada tumbuh lagi.
Panen kedua, cabuti lagi, ada lagi sedikit lagi. Panen ketiga, masih ada. Panen keempat, ndak nongol sudah rumput. Takut. Bapak Ibu tahu ndak cara menghibur diri supaya rumput itu jadi sesuatu yang membahagiakan? Siapa yang dalam hidupnya kepingin jadi orang baik? Keinginan jahat muncul atau tidak? Terbang di atas pikiran kan? Kita ini kepengen sabar tapi tetap marah. Betul atau tidak? Kita ini kepengen jadi orang baik tapi juga terlanjur kadang-kadang salah. Menyelesaikan masalah, kalau terutama kalau kepengen doa, kepengen sabar, doa kepengen jadi orang baik, nyabuti rumput Bapak Ibu. Ketika ada nyabuti rumput, wah ini kesalahan saya ini. Cabuti gitu, sambil berdoa. Sudah tobat-tobat, muncul lagi, cabuti lagi. Nanti kalau bisa nyabuti sambil neteskan air mata, lulus sudah. Udah serius. Sampai akhirnya Bapak Ibu bisa buat SOP-nya. Terus yang kedua, rumput yang dicabut jangan dibuang. Kalau rumput yang Bapak Ibu cabut terus dibuang, itu cuma nambah masalah saja. Saya punya hobi nyabuti rumput Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau nganggur-nganggur saya cabuti rumput untuk ngasih makan kalkun. Jadi ketika saya lihat saya cabuti rumput dapatnya tidak banyak segini, saya kasihkan kalkun, itu kan seneng lihat kalkun makan rumput itu. Nah, karena itu kalau punya rumput bisa untuk tambahan ayam, bisa untuk kambing. Yang paling penting lagi buat jadi kompos. Untuk tabungan, untuk set PT. Nah, kalau daunnya ngelaras tadi Pak, daun ngelaras itu ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa karena jamur. Yang kedua, bisa karena kekurangan nutrisi. Jadi dia akhirnya ngelaras, itu biasanya kekurangan magnesium, seng, sama kalium. Nah, berarti kalau butuh magnesium sama seng dan sebagainya, berarti minta tolong, carikan rumput yang keluar getah. Ada enggak rumput yang keluar getah Bapak Ibu? Dipotong ada getahnya, warna putih, warna bening, ada enggak? Lah, gunakan itu sebagai set PT-nya, insya Allah akan bagus. Nah, saya berharap satu, sebenarnya itu bukan lagi saya yang ngajar. Jadi saya berharap ketika Bapak Ibu itu begini loh, cita-cita saya. Kadang-kadang saya membatasi ilmu bukan karena saya pelit ilmu, bukan. Saya kepengen ketika Bapak Ibu nanti mempraktekkan, Bapak Ibu menemukan hal-hal baru di dalam lahan. Kemarin siapa yang dari Malang kemarin, malam-malam sudah mulai cari rumput di sawah? Mana kemarin? Oh itu Bapak ya. Sudah dipraktekkan betul Pak ya? Sudah ya? Belum disebut orang gila kan? Nah, Bapak Ibu beginilah, Bapak Ibu begini, minta maaf sekali. Ketika sore hari Bapak Ibu keliling sawah, lihat di situ. Ingat, belajar kita ini butuh waktu 3 tahun. Bawa senter. Bapak Ibu akan ketemu di situ ulat makan rumput, ulat makan apa itu tahu di sana. Amati, pelajari. Sampai akhirnya Bapak Ibu betul-betul tahu mana tanaman yang dimakan ulat, mana tanaman yang tidak dimakan ulat, di mana ulat itu tinggal, makanannya apa, senengnya apa, kondisinya bagaimana. Kalau Bapak Ibu lulus itu kira-kira jadi orang pintar atau tidak? Nanti ketika Bapak Ibu sudah tahu pengalaman itu, bukan lagi katanya Pak Bayu. Tetapi Bapak Ibu akan berkata, saya sudah membuktikan. Itu sudah jadi kiai atau belum kalau begitu? Nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah paham ilmu itu, setahun saja sudah paham. Terus Bapak Ibu ketika ada warga yang bermasalah tanamannya, Bapak Ibu langsung bilang, tenang ya, nanti malam saya tak datangi sawahmu. Didatangi bukan diapa-apakan Bapak Ibu. Didatangi itu dicari tahu penyebabnya apa sih. Paham atau tidak? Hama itu nyerangnya waktu malam hari ketika kita tidur. Ketika itu tidur Bapak Ibu amati. Oh, yang memakan tanamannya, yang menyebarkan tanamannya itu. Begitu Bapak Ibu tahu kasusnya, tahu masalahnya, Bapak Ibu bisa ketemu solusi.
Kalau ndak tahu kasus, tahu solusi itu ngawur atau tidak kira-kira? Paham maksud saya di sini? Kalau cuma tanahnya 1000 meter, Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu puter itu loh, tidak sampai 2 jam. Kalau ketemu lalat, bawa timba, masukkan. Besok ke kandang ayam, ini ayam ada bonus tadi malam kerja. Ayamnya bahagia enggak? Bahagia, nunggu lagi kapan lagi ya? Enggak usah tiap hari, ulat itu enggak berkembang tiap hari, 2 minggu sekali cukup. Memang kadang-kadang yang dibutuhkan hati. Ketika Bapak Ibu melakukan ini, tidak ada masalah apapun. Dan percayalah Bapak Ibu, tanaman itu bisa berterima kasih tidak ke kita? Bisa. Ternak bisa berterima kasih tidak ke kita? Bisa. Jadi akhirnya Bapak Ibu akan didukung oleh Allah. Bapak Ibu disebut-sebut alim ulama, ditambah lagi al ulama, ilmunya tambah banyak soalnya. Paham maksud saya kira-kira? Kayak bayangkan, seandainya di tiap desa ada profesor-profesor pertanian kayak gitu, kira-kira Indonesia maju atau tidak ya? Bisa dipahami Pak? Jadi penyebabnya ini cari tanaman yang bergetah. Saya tidak akan sebutkan tanamannya, Bapak kan tahu sendiri kan? Oh ini tanamannya. Terus kalau seandainya urgent sekali, ini tanaman sudah dalam bentuk wabah nih. Apa yang harus dilakukan? Kalau buat set PT kan 2 minggu. Kalau 2 minggu Bapak Ibu tanamannya keburu habis. Apalagi kalau tanamannya bawang merah. Terus bagaimana caranya? Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu remes. Kalau katanya Pak Sindu, syukur-syukur ngeremesnya itu muternya ke kiri. Paham maksud saya Bapak Ibu muter ke kiri? Nah, itu sebagai wujud doa kita sambil berserah. Mudah-mudahan tanaman kita diluputkan dari yang jahat. Nah, diaduk gitu Bapak Ibu. Ke kiri ngaduknya. Apalagi ada lagi bentuk angka 8. Tahu angka 8 Bapak Ibu? Angka 8 itu adalah angka yang tidak pernah terputus. Ada beberapa konsep, tapi ya tidak harus begitu. Tapi ada beberapa konsep kayak ngadu alga itu bentuk alga 8. Itu ada teorinya. Buat air heksagonal juga bentuk angka 8. Itu ada teorinya. Supaya apa? Sesuai dengan kromosom. Nah, tapi nantilah itu teori kuantum. Besok-besok santai dulu. Santai dulu. Bisa dipahami Bapak?